saya Stacy dari 1245 akan menjelaskan tentang gaya listrik. Penemunya itu adalah Charles de Coulomb, makanya ini disebut sama hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini berlaku untuk muatan titik, yaitu benda bermuatan yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan jarak antara benda satu dengan benda yang lain. Oke, di sini aku bakal ngejelasin hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya listrik antara dua muatan titik sebanding dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, bisa aku simpulkan kalau gaya dari Coulomb ini tarik-menarik atau tolak-menolak. Oke, di sini aku bakal ngejelasin rumus yang sering digunakan di gaya Coulomb. F adalah gaya tolak-menolak atau tarik-menarik satuannya N yang ditimbulkan oleh dua muatan Q1, Q2, satuannya C yang terpisah sejauh R atau sama dengan jarak antara kedua benda bermuatan satuan M. Dan K atau sama dengan konstanta pembanding adalah biasanya itu 9 kali 10 pangkat 9, satuannya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadratnya kayak satuannya ini tuh 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat, habis itu per C kuadrat. Nah, biasanya satuannya itu ini. Kelihatan nggak? Tuh, satuannya ini gak sering dipakai. Dia selalu K ini tuh selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, di sini ada arah gaya listrik akibat dua muatan Q1, Q2 berada di sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan itu. Jika Q1 dan Q2 bertanda sama, maka tolak menolak nih, gayanya tolak menolak. Terus jika Q1 dan Q2 selalu berada di sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan itu. Nah, Q1 dan Q2 bertanda sama, plus-plus, maka gaya yang dihasilkan listriknya itu tolak menolak. Jika Q1 dan Q2 berlawanan arah, maka gaya listriknya tarik menarik. Terus gaya tolak menolak dan tarik menarik F ini sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Dari gambar tersebut juga berlaku F12 sama dengan min F21, dengan F12 adalah gaya listrik pada muatan Q1 yang ditimbulkan oleh Q2 F21. Pada muatan F2 menimbulkan oleh muatan Q1. For your information, di sini ada 1 mikrocoulomb itu sama dengan 10 min 16 coulomb, dan 1 nanocoulomb itu sama dengan 10 min 9 coulomb. Ini berlaku kalau saat ngerjain ini. Jadi ini tuh penting banget, ini selalu kayak gini, pangkatnya sama dan tetap 10. Oke, karena penjelasannya sudah cukup, jadi aku akan menjelaskan satu soal contoh yang sama seperti ini yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu contoh tentang gaya listrik. Pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ketiga muatan listrik Q1 dan Q2 adalah segaris. Bila jarak D sama dengan 20 cm, maka besar arah gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q. Nah, di sini ada gambarnya D3. Jadi dari Q1, Q2, Q3 ini selalu tempatnya seperti ini ya. Selalu kayak ada Q1, Q2, Q3 tempatnya seperti itu. Di sini Q1, Q2 itu sama dengan 3D dan Q2 sama Q3 juga sama 3D. Nah, di sini diketahui dari soalnya Q1 sama dengan 20 mikrocoulomb atau 20 kali 10 pangkat 6. Perlu aku ketahuan tadi dari for your information, pangkatnya dan ininya dijadiin seperti ini. Oke. Terus di sini ada Q2 sama dengan min 10 mikrocoulomb sama dengan min 10 kali 10 min 6 coulomb. Terus dan Q3 itu 40 mikrocoulomb sama dengan 40 kali 10 min 6 coulomb. Diketahui dari sini. Terus di sini juga
D ini itu sama dengan R. Jadi R1, R2 dan R2, R3 itu 3D. Sama kan? Nah, di sini R-nya ini diketahui atau D-nya ini 60 jaraknya. Nah, 60 ini dijadiin satuan SI 0,6 meter. Tapi aku biar lebih gampang, aku biasanya pakai yang ini. Tapi hasilnya tetap sama kok, walaupun mau pakai yang ini, aku sudah hitung sendiri, itu hasilnya sama aja. Oke, di sini diketahuinya kan F2 ya. Kan kenapa ditanyanya itu F2? Karena besar arah garis kolom yang bekerja pada dua muatan Q. Di sini soalnya ditanyanya F2. Kenapa F2? Karena kolom yang bekerja pada muatan Q2 itu berapa? Jadi ditanyanya Q2. Q2 ini kan sama dengan di sini kan ada F23 dikurang F12. Nah, aku akan ngejelasin. Jadi F2 ini di sini gambarnya itu Q1 sama Q2 itu, yang Q1-nya itu positif, Q2-nya itu negatif. Nah, seperti yang aku kasih tahu, kalau gayanya itu berbeda-beda, nih sebenarnya kalau ini jadinya ini positif, ini negatif. Nah, kalau gaya beda berarti apa? Berlawanan arah. Jadi arahnya tarik menarik. Tarik menariknya ke sini, ke kiri. Terus habis itu Q2 sama Q3 itu juga sama aja, tapi Q3-nya itu positif. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kan juga sama tarik menarik karena dia berlawanan arah, tuh tandanya beda. Ini juga tandanya beda, jadi dia ke arah kanan. Oke, jadi diketahuinya F2 sama dengan F23 dikurang F12. Itu pertama kita kerjain dulu dari, untuk mengetahui F2 ininya, kita perlu cariin F12 sama F23. F12 kita kan belum tahu kan, F23 juga kita belum tahu. Di sini aku bakalan udah nulis biar lebih mempersingkat waktu. Jadi K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini rumus yang tadi aku kasih tahu di awal. Rumus ini berguna banget untuk gaya kolom. Nah, di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 min 6 dikali 10 kali 10 min 6. Nah, di sini Q1-nya kan 20 kan, 20 pangkat 10 min 6. Q2-nya itu 10 kali 10 min 6. Terus diketahui R-nya itu, kalau kamu pakai satuan SI 0,6 pangkat 2, tapi di sini aku pakai cara yang seperti ini, mikrokolom, itu sama aja sebenarnya. Biar ini aku ngitungnya lebih gampang. Aku biasa kalau ulangan tuh pakainya kayak gini biar lebih gampang gitu loh tanda kecil-kecilnya. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Pertama, cara ngitungnya itu 9 dikali 20 dikali 10 itu 1800. Nah, ini angka 10-nya ini 9 ditambah min 6 ditambah lagi min 6 lagi itu sama dengan min 3. Jadinya itu gini. Makanya dikali lah. Ini 6 ini pangkat 2 itu 36. Itu 36 guys. Kali, aduh bedanya maaf ya, 10 pangkat min 4. Kenapa min 4? Kan ini dikali ini 2, ini 2, ini 2, ini jadi R itu 2. Oke, itu tinggal kita bagi aja. 1800 dibagi 36 itu sama dengan 50. Terus, nah pangkat 10-nya ini 10 pangkat min 3 dikurang 10 pangkat min 4 itu 1. Dan ini kalau dijadiin Newton itu sama dengan 5 Newton. Karena dia mintanya biar gampang tuh Newton. Terus di sini ada F23. F23 ya. Ini rumusnya K Q2 Q3 per R2 ya. R-nya ini nggak selamanya Q1 Q2 aja, tergantung soalnya mau dicarinya F-nya ini apa. Kalau di sini kan ada F23, berarti ditanyain Q2 sama Q3. Terus R-nya itu tetap sama R pangkat 2 atau R kuadrat. Nah, di sini 9 kali 10 pangkat 9 itu dari ini K-nya yang aku udah tulis, diketahuinya K-nya selalu ini. Terus dikali 10 kali 10 pangkat min 6, terus dikali 10 kali 10 pangkat min 6. Ini caranya juga sama kayak aku ngitungnya. Ini aku nggak pakai satuan SI, tapi boleh aja pakai ini. Jawabannya sama aja kok.
Terus di sini tinggal 9. Ini 9 dikali 10 dikali 40. Itu hasilnya 3600 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini nih, kenapa bisa min 3? Nah, kayak tadi 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Itu hasilnya min 3. Terus 6 kali 6 karena ini pangkat ya, di sini ada pangkat 2. Jadi 36 terus dikali 10 pangkat min 4. Ini kan min 2. 2 kali 2 itu 4. Nah, di sini sama dengan 100 kali 10 pangkat 1 mikrocoulomb. Itu jadinya 10 Newton. Oke, di sini kan udah diketahui kan F1 sama F2, terus F2 sama F3-nya udah kita cari, udah kita ketahui. Langsung aja kita langsung masukin yang ditanyanya. F2-nya itu sama dengan F23 dikurang F12. Itu F23 itu sama dengan 10 dikurang F12 itu sama dengan 5, sama dengan 5. Ini hasilnya positif, jadi arahnya ke kanan. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini dan gampang dimengerti. Jika ada salah kata, pengucapan atau salah penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga manusia, tepatnya bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.